Banyak orang yang mengeluhkan ketika datang ke hipnoterapi Harapan Indah, kemudian mereka mengatakan, "Pak, saya mengalami GERD, dan dari GERD ini kemudian saya jadi kekhawatiran, ketakutan. Pak, saya mengalami anxiety karena sebelumnya itu saya alami GERD," seperti itu. Jadi, akhirnya banyak orang yang kelihatannya ketika GERD kemudian mengalami anxiety. Apakah demikian? Sebenarnya teman-teman, ketika kamu mengalami GERD, apakah kamu mengalami anxiety? Enggak juga, teman-teman. Kalau kamu mengalami GERD, kemudian kamu pikir-pikir, karena sensasinya nggak enak, kemudian kamu pikir-pikir, akhirnya itu kemudian bisa membuat kamu bisa mengalami kecemasan, ya. Tapi kalau kamu hanya mengalami GERD, kemudian kamu nggak terlalu banyak mikir-mikir, kamu bisa tidak memaknai yang terlalu berlebihan, ya udah itu hanya GERD aja. Jadi saya punya teman yang ketika dia mengalami GERD, dia mulai sesak, nggak nyaman banget, ketika sampai di tol juga, dia juga, wah bener-bener nggak nyaman, rasanya kayak bener nggak enak banget, tapi dia kayak nggak sampai kemudian mengalami kecemasan gitu loh. Karena dia hanya, ya udah GERD aja, tapi dia mengakui bahwa itu rasanya nggak enak banget, sangat-sangat nggak enak, sangat-sangat nggak nyaman, tapi tidak membuat dia sampai kemudian cemas. Ada juga saya di satu waktu, saya juga temui juga ada klien saya yang kemudian GERD, kemudian ada dipikir-pikir, kemudian jadi namanya semakin jadi cemas gitu. Nah, jadi yang membedakan sebenarnya adalah masalah di mikir-mikirnya kamu sebenarnya. Kalau kamu mikir-mikir terus, maka itu bisa menjadi kecemasan. Jadi supaya kamu segera cepat untuk segera pulih dari namanya GERD itu sendiri, kamu tentu perlu untuk atur pola makan. Jadi kamu perlu untuk pola makannya sehat kan, sudah pasti harus pola makan sehat. Kemudian kamu juga pakai obat herbal juga bisa, obat dokter juga. Nah, obat herbal itu ada jurnal-jurnal di sini yang mengatakan bahwa kalau misalnya kamu pakai daun mint, ini jurnalnya, itu bantu. Kemudian kalau memakai akar manis, itu bantu. Nah, itu silakan kamu pakai obat herbal-herbal itu. Dan juga tidak kalah penting adalah bagaimana untuk kamu mengelola pikiranmu supaya kamu tidak terlalu banyak mikir yang kebanyak-banyakan itu. Nah, cara sederhana untuk bagaimana cara memikir adalah bagaimana untuk kamu belajar bahwa untuk membuat GERD itu menjadi clean pain dan bukan menjadi dirty pain gitu kan. Clean pain, dirty pain udah pernah saya bahas di video sebelum ini. Cara singkat, clean pain adalah sakit murni, dirty pain adalah sakit tambahan. Maksudnya sakit yang bukan sakit murni, karena kebanyakan dipikir-pikir. Nah, ini yang perlu untuk bisa tangani. Nah, yang perlu juga digarisbawahi, sering saya tekankan juga di YouTube saya juga adalah bahwa semua sensasi itu aman. Sensasi itu aman. Dokter juga mengatakan ini aman, 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 dan aman. Cuma memang pikiranmu yang akan selalu mempertanyakan memang aman. Kenapa? Karena rasa tidak nyaman. Rasa nggak nyaman ini yang membuat kamu tidak bisa terima dengan apa yang sedang terjadi, membuat kemudian pikiranmu akan kemana-mana. Belum lagi kalau misalnya ternyata pada masa sebelum ini, kamu adalah orangnya termasuk orang perfeksionis, termasuk orang yang people pleaser, termasuk orang yang suka mikir-mikir, senang mikir-mikir, ada apa-apa dipikir-pikir lebih banyak. Sehingga ketika kamu terus mikir-mikir, udah terbiasa sebelum ini, maka ketika ada hal seperti ini, ketika mengalami rasa nggak nyaman, kamu akan mikir-mikir. Bahkan untuk kemudian kamu untuk pola makan aja, untuk makan aja, kamu juga makan mikir-mikir, ini bener ya apa enggak? Ini makannya bisa membuat saya kumat enggak ya? Jadi kebanyakan mikir-mikir. Nah, kebanyakan mikir-mikir ini yang menjadi akhirnya GERD-nya terus ada. Penyembuhan GERD sendiri perlu waktu kan, perlu waktu sekian lamanya untuk bisa pulih. Nah, dalam fase menunggu, tanda kutip menunggu, ketika dari sisi kamu sakit, kemudian sini kamu pulih, ini ada time-nya kan. Dari sisi sini, ini ada sekali lagi ada time. Bagaimana kamu untuk bisa mengelola pikiran kamu supaya kamu bisa berdamai dengan apa yang sedang terjadi. Kalau kamu tidak bisa berdamai dengan apa yang terjadi, ya udah itu akan bunter lagi, akan muter-muter gitu teman-teman, iya kan? Karena ketika kamu sudah merasakan seringkali ketika kamu kemudian bertanya di fase dalam perjalanan kamu ini, membuat kamu jadinya drop lagi. Nah,
Jadi itu yang perlu kamu perbaiki. Kalau kamu mengalami GERD sama anxiety, maka yang perlu diperbaiki adalah sambil jalan adalah saya ke dokter juga pikiran-pikiran kamu juga dibereskan. Semua stres-stres atau semua itu harus dibereskan. Kalau kamu punya trauma-trauma juga harus diberesin juga semuanya. Itu akan membantu kamu lebih baik. Dan terutama bagaimana untuk tidak mengikuti pikiran-pikiran yang muncul. Jadi anggap saja, saya sering mengatakan bahwa kalau bisa tidak mengikuti pikiran yang muncul adalah dengan cara anggap sebagai BO. BO itu akan selalu mempertanyakan apakah kamu akan sehat. BO itu akan selalu mempertanyakan tindakan-tindakan kamu, ini benar atau tidak. Itu akan selalu dipertanyakan. Dan itulah kebiasaan yang perlu kamu aware untuk kamu bisa lebih tidak ngikutin itu. Jadi banyak sekali saya temui teman-teman, klien-klien saya, ataupun mereka yang sudah baca punya buku Baba Cemas atau buku Anxiety, mereka yang mendapatkan perubahan adalah mereka yang sudah paham dengan apa yang terjadi pada diri mereka, mereka yang sudah mengerti bahwa mereka tidak akan mengikuti pikiran mereka, mereka yang sudah praktekkan cara itu, mereka yang bisa menganggap bahwa itu sekedar beo, bahwa pikiran hanya sekedar pikiran, pikiran itu tidak akan membuat kita bermasalah jika kita tidak menanggapinya. Jadi silahkan pikiran datang, tapi kalau kita tidak menanggapinya, itu selesai saja sebenarnya. Nah, kemudian yang juga membuat mereka berhasil pulih adalah karena mereka punya goal yang jelas. Bukan berarti kamu nggak punya goal yang jelas. Semua orang punya goal yang jelas untuk supaya sehat kan, supaya segera pulih. Tapi goal yang jelasnya adalah future-nya kamu ke depan tuh mau ngomong ngapain, kamu mau ngapain, apa yang kamu lakukan. Jadi kamu visinya sudah ada mau ke sana itu kamu putar tiap hari, putar tiap hari, putar tiap hari, putar tiap hari. Jadi bukan tiap harinya kemudian mengeluh dengan why masih ada, why masih ada, why masih ada, kenapa masih, kenapa masih, kenapa masih. Begitu kamu masih kenapa masih, kenapa terjadi, kenapa masih begini, kenapa masih begini, kamu akan terus fokus dengan masa lalu kamu. Dengan fokus dengan semua apa yang di sini. Padahal kamu mau bergeraknya ke sini, ya kan? Oke, kamu mau gerak ke sini, ingat ya, tapi kamu selalu arahnya ke sana. Jadi ya itu ya mau maju sedikit, balik lagi, sedikit, balik lagi, maju sedikit, balik lagi gitu. Jadi yang membuat kamu bisa maju ke depan semakin cepat intens adalah goal kamu ke depan. Jadi maju ke depan, fokusnya ke depan apa, perhatikan fokus ke depan lagi, ke depan lagi, ke depan lagi. Dengan kamu terus memegang di sana, itu akan lebih membantu kamu untuk lebih bisa lebih cepat sembuh. Cara paling penting adalah dengan sensasi adalah bagaimana memberi ruang atas apa yang sedang terjadi, memberi ruang atas sensasi yang hadir. Dengan kamu bisa memberi ruang atas apa sensasi yang hadir, kamu akan bisa membuat diri kamu lebih tenang, lebih adem. Saya pikir itu sangat-sangat membantu kamu untuk lebih cepat sembuh dari namanya gangguan lambung, anxiety, dan juga GERD kamu dan juga anxiety kamu. Ya, semoga cara sederhana singkat ini membantu kamu untuk lebih baik. Dan jika kamu belum punya e-book saya yang terbaru, punya e-book saya terbaru yang akan bahas tentang berbagai macam sensasi dan juga solusinya, yang saya harap membantu kamu untuk lebih baik, silakan pesan di WA di sini ya, untuk memesan e-book saya yang terbaru. Dan untuk kamu lebih baik lagi, silakan ikuti juga ikuti juga YouTube saya sebelum ini yang akan membantu kamu lebih tahu apa yang perlu kamu lakukan. Ya, demikian teman-teman video singkat sederhana ini. Semoga bermanfaat bagi kamu semuanya. Salam bye-bye cemas.